ada di antaranya nih yang pertama mengenai pemberangkatan haji 2025 lebih dari 10.000 pencarian. Apa-apa saja yang sudah disiapkan jemaah haji yang ada di sana tentunya harus bersiap-siap dan juga waspada terhadap cuaca panas yang sedang melanda. Betul, dan kemudian ini masih menjadi trending topik dari publik adalah mengenai siswa ke barak militer di mana sudah ada sekitar 30-an siswa di Jawa Barat yang sudah masuk ke dalam barak ya. Nah, kira-kira seperti apa pendidikannya dan apakah akan efektif? Dan kita akan bahas selengkapnya dalam segmen trending topik berikut ini, pemirsa. Kita ke trending topik Newsline yang pertama berkaitan dengan keberangkatan jemaah haji 2025 yang ternyata telah dimulai sejak 2 Mei 2024 lalu ya. Gelombang pertama diberangkatkan dengan tujuan Madinah, sementara untuk gelombang kedua pemberangkatan tujuan ke Jeddah. Dan hingga hari ini pemirsa, PPIH Embarkasi Surabaya, Jawa Timur telah memberangkatkan 11 kloter atau sebanyak 4.171 calon jemaah haji. Jemaah juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan ibadah haji. PPIH Embarkasi Surabaya juga mengimbau kepada para calon jemaah haji untuk waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Mekah maupun di Madinah, Arab Saudi. Ya, suhu udara siang tadi di Madinah saat ini diperkirakan mencapai kisaran 36 hingga 41 derajat Celcius. Karena itu para jemaah diimbau untuk bisa lebih sering minum air putih ya agar tidak dehidrasi. Dan untuk menghadapi cuaca ekstrim, jemaah diminta memanfaatkan waktu ibadah di Masjid Nabawi secara lebih bijak. Tidak terlalu memforsir kegiatan sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji karena masih ada banyak kegiatan yang harus dilakukan ya di dalam setelah puncaknya tentunya setelah wukuf di Arafah. Apalagi juga mayoritas jemaah haji ini sudah lansia ya. Jadi harus menjaga kesehatan benar-benar nih pemirsa. Nah, kemudian juga di Jakarta pemirsa sebanyak 438 calon jemaah haji kloter 14 dari DKI Jakarta tiba di Asrama Haji Jakarta Pondok Gede pada Senin subuh. Dan setibanya di asrama haji, calon jemaah haji juga menjalani sejumlah kegiatan penting, mulai dari verifikasi dokumen seperti paspor, visa, gelang identitas, serta pemberian uang living cost. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi jemaah dalam keadaan yang fit. Selain itu juga dilakukan pembekalan manasik haji singkat tentang adab, tata cara haji dan teknis keberangkatan, serta penerimaan konsumsi dan akomodasi sesuai dengan pembagian kloter. Nah, kloter 14 ini dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada Selasa pukul 00.01 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dan diperkirakan tiba di Madinah pada Selasa sore. Selain kloter 14 Jakarta, jemaah haji kloter 13 dan 16 dari Banten dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi Jakarta Pondok Gede pada hari ini. Adapun jemaah haji Indonesia pemirsa pada tahun 2025 diberangkatkan melalui 14 embarkasi dan berikut daftarnya kita lihat bersama ya untuk daftar 14 embarkasi di Indonesia. Adapun jadwal keberangkatan jemaah haji reguler 2025 dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama masuk asrama haji 1 Mei 2025, tepatnya 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah, keberangkatan ke Madinah 206 pada Mei 2025 ya. Dari Madinah ke Mekah mulai 11 Mei 2025. Nah, kemudian untuk keberangkatan ke Jeddah ini di bulan Mei juga 2025 dan dari Mekah ke Madinah akan dimulai pada tanggal 18 Juni 2025 nih pemirsa. Dan kita juga akan melihat informasi ya pemirsa bagaimana keberangkatan persiapan untuk ibadah haji ini di Bandara Soekarno-Hatta di mana akan mengoperasikan Terminal 2F sebagai terminal khusus untuk penerbangan haji dan umroh. Ya, terminal yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki berbagai fasilitas yang nyaman bagi para jemaah, mulai dari lounge yang nyaman hingga fasilitas manasik. Dan berikut kita simak laporan Anwar Fuadi serta juru kamera Suaritiasa dari Bandara Soekarno-Hatta.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan terminal khusus Haji dan Umroh 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan terminal ini pemirsa setelah diresmikan oleh Presiden ini akan melayani baik itu penerbangan haji dan juga penerbangan umroh setiap harinya. Sebenarnya terminal ini setelah revitalisasi sudah beroperasi sejak bulan Maret 2025 lalu, namun peresmiannya baru dilakukan pada hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, keberadaan terminal khusus untuk haji dan umroh ini memang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang prima dan juga untuk kenyamanan para jemaah haji dan umroh yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dan memang bisa Anda lihat pemirsa, ini adalah bagian dari counter check-in-nya. Ini adalah satu dari sekian banyak fasilitas yang disiapkan di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini khusus untuk haji dan umroh. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa setiap tahunnya di Indonesia ini jemaah haji dan umroh ini kurang lebih bisa mencapai 2 sampai 2,2 juta masyarakat yang berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta misalnya untuk umroh, ini rata-rata harian ini bisa mencapai 10.000 orang di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan jemaah haji ini ada 2 embarkasi yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Jakarta Pondok Gede dan juga Jakarta Bekasi. Kurang lebih jumlah jemaah yang berangkat yaitu sekitar 50.000 jemaah. Sehingga memang ini sangat diperlukan begitu ya untuk memberikan kenyamanan kepada para jemaah. Fasilitasnya memang ada ruang tunggu dan juga tempat mengantar, lalu kemudian juga di dalam ada lounge yang bisa menampung 1.200 sampai 2.000 penumpang, lalu kemudian berbagai fasilitas lain yang memang disiapkan untuk kenyamanan para penumpang yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sejumlah maskapai penerbangan ini juga sudah pindah, salah satunya Garuda Indonesia yang melayani rute ke Madinah ataupun Jeddah sudah pindah dan beroperasi di Terminal 2F ini. Ini adalah satu rangkaian yang dilakukan oleh pengelola bandara yakni Injuni Airports untuk melakukan penataan ulang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ini, yang mana nanti Terminal 1 lalu kemudian Terminal 2D dan 2E ini untuk low cost carrier, 2F khusus untuk haji dan umroh, dan Terminal 3 nanti khusus untuk full service dan juga medium service. Dan diharapkan ini memang bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berhaji dan juga berumroh, karena memang umat muslim di Indonesia ini banyak yang melakukan perjalanan setiap tahunnya ke Tanah Suci di Arab Saudi. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Suari Tiasa, Metro TV. Hari ini ratusan jemaah haji embarkasi Makassar masuk asrama haji Sudiang Makassar sebelum esok diberangkatkan menuju ke Madinah, Arab Saudi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Makassar. Selamat siang Sabda, hari ini ada berapa kloter yang masuk ke asrama haji di sana? Selamat siang, Gema, Naila dan juga pemirsa. Hari ini ratusan jemaah haji embarkasi Makassar kembali masuk asrama haji Sudiang Makassar sebelum esok diberangkatkan menuju ke Madinah, Arab Saudi. Pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Tengah, rombongan jemaah haji kloter 7 dari Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Sidrap sudah masuk asrama haji Sudiang Makassar dan rencananya esok 6 Mei 2025 akan diberangkatkan ke Madinah di pukul 4 subuh. Kemudian siang ini 393 jemaah haji kloter 8 asal Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng juga sudah masuk asrama haji, dan saat ini proses penerimaan ratusan jemaah ini sudah selesai dan jemaah telah diantarkan menuju ke wismanya masing-masing untuk kemudian beristirahat. Sementara itu hingga Senin 5 Mei 2025 PPIH Embarkasi Makassar sudah memberangkatkan 6 kloter, di mana sekitar 2.352 jemaah haji Embarkasi Makassar sudah berada di Madinah untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji 1446 Hijriah. Dan berdasarkan laporan yang kami peroleh dari Media Center Haji Embarkasi Makassar, hingga saat ini terdapat 6 open seat atau 6 jemaah yang tertunda keberangkatannya, salah satunya 1 jemaah dari kloter 5 yang sakit dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Sementara jemaah lainnya yang tertunda keberangkatannya karena alasan visa yang belum terbit dari Saudi. Adapun seluruh jemaah haji yang masuk asrama haji Sudiang Makassar akan menjalani proses persiapan keberangkatan sebelum kemudian ke Tanah Suci, di mana jemaah langsung menjalani pemeriksaan kelengkapan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang identitas, paspor, dan juga penyerahan living cost sebanyak Rp750. Dan khusus untuk jemaah perempuan yang usia subur juga ditempatkan terpisah untuk dilakukan tes kehamilan. Kemudian sama dengan tahun-tahun sebelumnya, PPIH Embarkasi Makassar memprioritaskan jemaah lansia
dan juga disabilitas untuk dilayani oleh petugas haji. Di mana untuk jemaah lansia atau yang usianya ini 65 tahun ke atas, khusus untuk embarkasi Makassar sebanyak 3.176 jamaah atau sekitar 20% dari jumlah jamaah secara keseluruhan. Sebagai informasi juga bagi Anda bahwa tahun ini panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Makassar akan melayani sedikitnya 15.856 jamaah yang berasal dari 8 provinsi di kawasan Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, serta 2 provinsi sebagai embarkasi antara yaitu Gorontalo dan juga Maluku. Jamaah haji embarkasi Makassar akan diberangkatkan dalam 41 kloter atau kelompok terbang dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, di mana masing-masing kloter ini berkapasitas 393 orang. Kemudian keberangkatan jemaah haji embarkasi Makassar akan dibagi menjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama yakni kloter 1 hingga 21 langsung menuju Madinah, dan gelombang kedua yakni kloter 22 hingga kloter 41 di mana jemaah akan diterbangkan menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Dan Gema, Naila dan juga pemirsa, sejauh ini proses penerimaan hingga pemberangkatan jemaah haji embarkasi Makassar berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti berkat sinergi dari seluruh petugas penerimaan jemaah, baik itu dari Kementerian Agama, Kesehatan, dan juga dari pihak imigrasi. Untuk sementara demikian, dari Makassar saya kembalikan ke Gema dan juga Naila di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Sandrole langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu perkembangan terbaru jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang sudah berada di Tanah Suci ini ada sekitar 22.301 jemaah dari 57 kelompok terbaru. Dan perlu diperhatikan juga kondisi cuaca di Madinah saat ini mencapai 35 derajat Celcius. 5 Mei 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 04.00 waktu Arab Saudi. Jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 57 kelompok terbang atau 22.301 jemaah. Sementara pada hari ini rencananya sebanyak 5.114 jemaah akan diberangkatkan. Mereka terbagi dalam 13 kelompok terbang yang akan diterbangkan dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Ama di Madinah. Dan disampaikan beberapa informasi penting. Cuaca di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 14%. Mohon tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, pakai pelindung kepala dan kenakan pakaian yang nyaman. Ikuti arahan dari petugas dan ketua kloter, serta manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup. Gunakan fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib. Dan yang adalah sejumlah himbauan yang disampaikan, lalu kita juga akan simak apa saja sih tanggapan para warganet terkait dengan pemberangkatan haji tahun ini, tahun 2025. Ini dari akun X yang sudah kami himpun pemirsa. Kita bacakan ya dari @conqxxx. Amin ya Bujib, semoga tahun depan mamaku kepanggil setelah antri selama 9 tahun dan usianya sekarang 75 tahun. Wah, sudah 9 tahun, kami doakan semoga berangkat tahun depan ya. Kemudian dari @rizal1 yang mengatakan selamat menuju tanah suci untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Doa dari warganet ya. Kita lihat dari Hafiz Sepai, semoga dipermudah urusan kalian di sana. Amin. Dan dari @miku, wah sudah mau lebaran saja ya, waktu berlalu begitu cepat. Kita lihat lagi dari XCPXXX, semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh ya. Amin. Nah, itu dia doa dari seluruh warganet, dari kita berdua dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Semoga perjalanannya lancar. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan rangkaian informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi ya. Tetap di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.